Di bohong. Ayu. Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swasti, Nano Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Putri Desima Sembiring dengan NIM 241050880. Saya dari kelas 2H, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Manado, tahun ajaran 2025-2026. Oke, baik, di sini saya akan memaparkan mengenai aplikasi e-learning yang akan saya gunakan, yaitu Google Classroom dengan WordWall. Google Classroom adalah platform e-learning untuk memudahkan guru mengelola kelas, berkomunikasi dengan siswa, dan memberikan tugas. WordWall adalah aplikasi web untuk membuat media pembelajaran interaktif dan permainan edukasi. Manfaat dari pembelajaran e-learning adalah 1. E-learning dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan digital dan teknologi informasi. Yang kedua, e-learning dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar secara mandiri dan lebih aktif. Yang ketiga, siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja sesuai dengan ritme dan preferensi masing-masing. Dan yang terakhir, e-learning memungkinkan guru untuk melakukan penilaian secara otomatis dan cepat seperti kuis online. Untuk langkah yang pertama, kita masuk pada aplikasi Chrome dan mencari aplikasi Canva. Setelah itu, kita login ke akun kita. Nah, di sini karena saya sudah login, akun saya jadi tampak seperti video ini. Di tanda panah itu berfungsi untuk menambahkan proyek kita. Yang bertanda home itu terdapat banyak tempat yang bisa kita gunakan. Dan di Canva ini, saya sudah banyak melakukan proyek, termasuk dalam pengeditan e-learning saya. Seperti yang di video ini, di sini saya sedang menambahkan gambar ginjal dari elemen yang ada di Canva dan meletakkannya sesuai dengan posisi yang dibuat pada teks. Dan langkah ini dapat dilakukan sampai pada gambar kelima dengan cara yang sama. Dan di sini kita boleh mengatur untuk ukuran gambar yang ada pada elemen ini, disesuaikan dengan ukuran teks yang telah kita buat. Nah, jadi akan tampak seperti gambar yang ini. Pada saat ini, saya akan memaparkan materi tentang sistem ekskresi pada manusia di kelas 6. Apa itu ekskresi? 1. Pengertian sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Zat-zat sisa ini dapat berupa karbon dioksida, urin, urea, keringat, dan senyawa-senyawa lain yang bersifat toksik. Yang kedua, fungsi sistem ekskresi. Sistem ekskresi berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dan zat dalam tubuh, serta mengeluarkan zat-zat sisa yang berbahaya. Jika zat-zat ini dibiarkan menumpuk, dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Berikut gambar dan penjelasan organ yang terlibat di dalam sistem ekskresi. Yang pertama, ginjal, yaitu organ utama dalam proses ekskresi yang bertanggung jawab untuk memfilter darah dan menghasilkan urin.
Yang kedua, kulit, yaitu membuang zat sisa berupa keringat yang mengandung air, garam, dan urea. Yang ketiga, paru-paru, yaitu berperan penting dalam sistem ekskresi dengan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O dari tubuh melalui proses pernapasan. Yang keempat, hati, yaitu memproses berbagai zat termasuk racun dan membuang zat sisa melalui empedu. Dan yang terakhir adalah usus besar, yaitu membuang sisa makanan yang tidak dapat dicerna dalam bentuk feses. Berikut gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama, gagal ginjal. Yang kedua, batu ginjal. Yang ketiga, radang ginjal. Yang keempat, pneumonia. Yang kelima, asma. Yang ketujuh, PPOK. Yang kedelapan, kanker paru-paru. Dan yang kesembilan, jerawat. Air juga sangat penting dalam sistem ekskresi, terutama untuk membantu ginjal bekerja dengan baik dan mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk urin, serta menjaga tubuh tetap terhidrasi agar ginjal berfungsi dengan baik. Perlu banyak minum air putih untuk menghindari terjadinya sisa metabolisme yang menumpuk dalam tubuh, yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga adik-adik semua paham tentang materi sistem ekskresi pada manusia. Dan pada selanjutnya kita akan masuk pada soal atau kuis, dan adik-adik boleh mengerjakannya di link yang telah disediakan. Setelah selesai membuat materinya, kita akan menguploadnya ke Google Classroom dengan mengklik tanda panah dan memberi centang pada kolom yang disediakan. Selanjutnya, kita isi nama kelas, mata pelajaran, dan ruang keberapa. Setelah selesai, kita klik tanda OK. Selanjutnya, kita akan mengupload video pembelajaran tadi, dan di sini kita menguploadnya. Kita mengupload dari video yang telah kita simpan, dan di sini kita tekan, lalu kita open, dan ternyata ditolak server. Dan selanjutnya, kita akan mencoba untuk mencoba menggunakan link. Dan di sini kita memasukkan link yang telah kita posting tadi. Dan setelah itu akan tampak seperti gambar yang ada di video ini. Dan di sini sudah terupload ya teman-teman. Kita tinggal mengunggah dan teman-teman nanti boleh membukanya di link yang telah di-share. Dan jangan lupa untuk memberikan judul pembelajaran seperti yang ada di video mengenai sistem ekskresi pada manusia di kelas 6. Dan di sini sudah terupload ya teman-teman di Google Classroom, dan sudah boleh dibuka melalui link yang telah disediakan. Dan beginilah tampak hasil dari e-learning yang saya upload. Setelah materinya selesai, kita cari web wordwall untuk membuat soal pilihan berganda. Di sini kita login, lalu kita memasukkan akun kita. Seperti yang kita lihat, di sini banyak sekali beragam pembelajaran interaktif seperti kuis, mencocokkan gambar, putar roda, dan lain-lain. Dan di sini saya memilih untuk kuis, lalu kita masukkan soal dan pilihan yang akan dijawab. Setelah itu, kita klik jawaban untuk yang benar.
Dan kita boleh menambahkan soal dengan mengklik tanda plus. Dan beginilah tampak soal yang telah kita buat, teman-teman. Di sini kita coba untuk tes menjawab pertanyaan. Lalu kita kembali mencocokkan gambar, yaitu kita dapat memilih atau membuat soal yang kita inginkan, dan kita dapat menambahkan gambarnya pada soal berikut untuk dicocokkan. Dan di sini kita coba untuk mencocokkan gambar. Di sini kita memilih seperti ginjal, kita tunjuk pada gambarnya. Dan ini hasilnya, teman-teman. Kita dapat skor 5. Dan di Google Classroom ini telah saya upload materi tentang sistem ekskresi manusia, soal tanya jawab, pilihan berganda, beserta mencocokkan gambar. Teman-teman boleh belajar dari Google Classroom untuk menambahkan ilmu pengetahuan teman-teman. Demikian laporan atau vlog e-learning saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. Bye-bye and see you next time.